lain. Kata beliau, akhir zaman itu orang gampang sekali suudzon bimujarradir ru'yah awis sima awil isya'ah. Cuma lihat langsung suudzon. Awis sima atau dengar dari orang. Are iku pancen ini baru dengar, belum tahu hakikatnya seperti apa. Suudzon. Atau mendengar berita yang viral, suudzon. Padahal kan belum tentu gitu. Tidak boleh. Min ghairi tatsabbut, tanpa kita buktikan, tanpa kita teliti, tanpa kita tanpa kita analisa. Padahal kata beliau kemudian wa maha kadzar darjus salaf as-saleh. Padahal salaf soleh itu enggak begitu, kebalikannya. Innama kanu yusari'una ila husnidzon bil muslimin. Beliau-beliau itu ulama salafun soleh itu buru-buru husnudzon itu kepada sesama muslim itu. Kita sebaliknya keburu-buru suudzon. Bahkan ada cerita begini, 2009 beberapa hari sebelum Hall Akbar sudah masang terop, sudah mulai kerja bakti, masang panggung gitu loh. Ini bukan lagi husnudzon, ini next level ini. Ada orang katanya ngakunya suami istri dari Salatiga, Solo Tigo, Jawa Tengah, ke sini ketemu kami sama pengurus pondok, pengurus toriko. Pengakuannya kami ini suami istri mu'alaf, ngasih fotokopi KTP mu'alaf, pengen mau masuk Islam katanya. Oh, kami gembiranya setengah mati waktu itu. Dibelikan ya, karena mau Akbar kan, yang laki-laki belikan kopiah putih, baju putih, sarung putih, yang perempuan jilbab putih, pokoknya semua serba putih. Disampaikan ke Hadratus Syekh. Datangnya hari Kamis. Beliau luar biasa. Jumat pagi itu 2 hari sebelum Hul Akbar dituntun baca syahadat oleh beliau di sana. Disaksikan sama para kubaro, pembesar-pembesar orang-orang terdekat Hadratus Syekh. Mulai ila hadrati, beliau sudah di kursi roda itu. Mulai ila hadrati sampai nuntun syahadat kedua orang itu. Sampai kemudian beliau berdoa, ya Allah, yang namanya beliau nangis itu luar biasa nangisnya itu. Sampai sesenggukan nangisnya. Lah saya, beliau mursyid, bukan lagi husnudzon naik level. Saya rosid. Sebaliknya suudzon, saya itu betul suudzon. Ini contohnya tuh Ustaz Sadar. Saya suudzon jujur, karena sering menghadapi orang-orang seperti itu sejak mondok dulu. Kita temenan enggak. Akhirnya coba saya tanya selesai acara itu, saya tanya, Bu, sampean itu tahu Alfitroh dari mana? Anu Mas, turun di terminal apa itu? Terminal bis, Bung Rasi. Iya, saya turun dari bis, saya tanya ke supir taksi, Pak, antarakan saya ke rumahnya Haji Asrori, katanya begitu. Saya mulai ragu. Maaf, jadi pada saat itu Hadratus belum terkenal, hebat ini, dimanapun orang tahu beliau gitu ya. Dimanapun orang tahu beliau, saya ragu. Kemudian saya minta itu Hadratus sudah masuk ke dalam, sudah selesai prosesinya. Kemudian saya tanya teman pengurus Al-Hidmah Jawa Tengah, kemudian sedang perjalanan nyampe Pati, saya ingat waktu itu. Telepon, Mas, ini ada orang alamatnya dari sini, tolong telusuri gimana mereka berdua itu. Saya tunggu sekarang juga. Telepon, akhirnya nyampelah ke desa di Salatiga itu. Ternyata yang perempuan itu DPO, masuk ke daftar pencarian orang, dicari oleh polisi polsek setempat. Maaf, dia seorang biarawati di gereja, membawa kabur uang jamaah gereja. Sudah dilaporkan oleh jamaah gerejanya, jadi termasuk daftar pencarian orang-orang itu, penipu gitu, membawa lari uang jamaah gereja gitu. Saya saja yang rosid,
bisa merasakan kok. Apalagi beliau dan hakul yakin, saya yakin sekali Hadratus saya tahu siapa orang itu, tapi kok bisa sampai sebegitunya gitu loh. Keren ya. Saya tahu, saya yakin beliau tahu lah, beliau tahu kalau mereka itu nipu. Yang namanya doakan itu sampai luar biasa nangisnya beliau itu. Saya mangkel malah setelah tuh kejadian itu. Hebatnya. Jadi beliau enggak ngurus orang itu bohong kayak apa, kayak itu urusan dia dengan Allah. Kurang kira-kira begitulah Hadratus saya itu. Urusan saya dengan dia, ada orang ngaku pengen masuk Islam. Saya pimpin baca syahadat, tarapun bohong yang terserah orang itu kan. Gitu sederhana. Akhirnya setelah saya tahu, saya kasih tahu teman-teman bapak-bapak yang, oh ternyata Pak ini penipu orang ini. Ini berita dari Pak Fulan. Alhamdulillah karena jamaahnya terus saya nggak dimarahin, nggak apa, dikasih uang. Pak, Bu, anu ya silahkan pergi ya, sudah ya, nggak usah nginep di sini, nggak usah akbar, silahkan pergi. Mereka tahu, merasa kalau sudah ketahuan kedoknya, ya pergi. Titiknya itu, entry pointnya, Hadratus saya sampai sebegitunya, membalas orang yang berbuat jelek. Dan itu memang ditentukan oleh Hadratus saya kan, buka iklil, buka manakib tawasulnya. Man ahsana ilaina apa? Wa asaa alaina. Al-Fatihah. Begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim walidina masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim walidina wa walidikum wa masyikhina masyikum wa amwatina amwatikum wa amwatikum wa man ahsana ilaina wa asaa alaina wa liman lahaqun alaina waliman awsana wastawsana qala indakal khair syaudillahi lana walahumul fatihah. Artinya apa? Man ahsana ilaina itu orang yang berbuat baik kepada saya Allah, dan orang yang berbuat jelek kepada saya wasa alaina. Al-Fatihah. Beliau nuntun kita, ngajari kita berbuat baik kepada mereka. Dikirim Fatihah justru orang-orang yang berbuat jelek itu gitu loh. Paham? Tuh. Di doa maulid kan ada wal musiu bil ihsan, apa, membalas baik kebaikan terhadap orang yang berbuat jelek kepada kita, dan itu dicontohkan betul oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh dan seterusnya, oleh keturunan Rasulullah, oleh para ulama, oleh kiai, oleh Hadratus saya jelas itu. Ada satu riwayat, karena sudah kehabisan akal untuk mencelakakan Rasulullah, Abu Jahal, kenal? Abu Jahal itu sudah kebiasaan akal untuk mencelakakan Rasulullah itu. Akhirnya musyawarah sama orang-orang kafir. Saya nemu ide. Gimana Mas Jahal? Gimana Mas? Gini. Saya tak pura-pura sakit, kan masih saudara. Saya tak pura-pura sakit. Kalian bikin lubang di depan pintu saya. Begitu kalau diberitahu Muhammad dikasih tahu kalau saya sakit pasti datang sini, pasti nyambangi. Gak mungkin enggak, dia orang baik. Bilang begitu kok dia. Gak mungkin enggak. Siapkan lubang, tutup dengan tutup dengan rumput, kasih pasir tipis-tipis di atasnya sampai kelihatan kalau itu lubang. Nanti kalau Muhammad masuk ke dalam, langsung timbun dengan pasir, hidup-hidup. Siap. Abu Jahal di kasurnya pura-pura sakit, pura-pura menggigil gitu. Diberitahu Rasulullah kalau Abu Jahal sakit, langsung buru-buru mampir ke Alfamart, beli buah apa, beli roti apa gitu, beli susu, jalan dengan nenteng mau nyambangi, karena ada saudara yang sakit. Begitu hampir sampai di lubang itu, kurang satu langkah, dibisiki oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, hati-hati, lubang ini jebakan Batman di depan ini. Putar balik beliau. Abu Jahal sudah ngintip dari dalam itu. Kurang 7 langkah, kurang 6, kurang. Begitu Rasulullah putar balik, Abu Jahal lupa. Menghambur keluar dari rumah, Muhammad. Masuklah dia ke lubang itu. Akhirnya keluar mahfuzat gitu ya, kata-kata dalam bahasa Arab, barang siapa menggali lubang maka dia akan